lebih baik kabur atau segala macam, kita tampolin balik aja. Apalagi kalau misalkan kita owning, nah itu poin pentingnya. Biasanya kalau owning, hero-hero kayak Cyclops, hero-hero kayak Kadita, itu bakal lebih gampang nge-burst down ke hero yang kayak Sylvana, walaupun dengan Spiral Starling yang dia punya absorb damage. Tapi balik lagi, follow up damage dengan hero-hero seperti ini, biasanya selalu punya advantage di early game. Entah dari gankingnya, entah dia dari lockdownnya, karena kan Cyclops juga punya satu lockdown. Betul sekali apa yang dibilang oleh KB, dan kita masuk langsung ke game kedua antara Onyx Prodigy berhadapan dengan Genflix Aerowolf Junior. Alright, masih di arah mid lane Hypo dengan Sylvana, dan di gold lane-nya udah ada Biro Seven bakal berada di posisi dari off lane-nya. Enggak, dia harusnya dari off lane sih. Off lane tuh kan, harusnya di off lane. Oke Kak, sepertinya sedikit ada Game pause terlebih dahulu teman-teman untuk pick skin. karena yang gak punya Mantan player Araki mantan player Araki juga. Dari Onyx Prodigy, dari roster yang Sama di Prodigy. Makanya gue bilang gue lebih suka Kadita dibandingkan Parsa, di mana Parsanya pakai flicker lagi nggak pakai purify. iya. Karena lama-lama gameplay bisa jadi objektif or subjektif sekaligus. Iya. Kayak gitu. Kayak misalkan dengan pengalaman Ranger Mas yang main sama KB seperti ini. Mungkin dengan Genflix Arrow Junior, dengan Farsha, mereka bisa lebih defense di high ground-nya. Itu sebuah keuntungan juga sebenarnya. Dan lihat banget coba dipaksa purify-nya. Di Flicker. sana ada High Mode First Blood dengan flicker tertukar satu gold lane. Ini wise banget. 120 detik gua tukar dengan ada satu buah hero di gold lane. Gua sangat beruntung. Kenapa? Ketika ini tandanya dia kehilangan satu wave dan gold laner gua dapat satu wave gratis tanpa di counter dan Iya. dapetin satu buah protection gold. Dan tau gak sih BT-nya tumbang gara-gara apa? Conscious Blast. Iya, meletup karena pasifnya. Meletup. Tapi itu gue suka banget Tapi pakai keren pakai sih. itu loh. Gue suka banget, kenapa? Karena gue bakal at least gue tuh maju dan ngepok damage tuh ada rasa. Iya, bener gitu. ada rasanya. Kecuali kalau misalkan kamu pakai tipikal hero yang tanky, emang kayak high loss gitu, malah aku lebih suka pakai Tenacity. Karena dia bakal lebih sulit sekali untuk ditumbangkan. Ini emang high loss by the way jarang digunakan sih untuk di patch kali ini. Iya ya, udah bukan jadi meta sekarang, dan kalau kita lihat sekarang sudah mulai ada inisiasi ke arah win di sana dan berhasil dipulangkan oleh seorang Sirvet Lens. Harus berpulang karena positioning yang dilakukan tadi nggak ada bantuan damage yang dilakukan oleh teman-temannya. Jason sini cukup jauh dan Herite juga belum mendapatkan damage sakit ya ke arah lawan. Turtle Camp by Fruity Testosterone sudah kita lihat di sini, tadi lebih ke arah nggak ada yang bagi sharing damage sih. Iya, Nggak ada yang nahan pocket trick ya. Ditambah ini 3 mid laner yang menggunakan magical damage. Ada Soul Bloom, terus kita tahu sendiri bahwa Sylvana ini kan magical Gino damage. bakal coba untuk memberikan retribution diamankan seorang Nice. Sylvan Lens dengan turtle-nya. Lihat langsung dari Imagine dengan pocket trick dua yang berbicara seorangnya Zed langsung hilang. Lihat wombo combo coba, sedangkan Seven pun gak bisa berbuat banyak. Udah kena outstrike tapi ternyata harus tetap kehilangan seorang Ikino. Mid laner-nya loh yang hilang. Iya loh, ini menjadi suatu kerugian yang cukup besar juga karena sang core dan juga jungler dari Game 6 Aerowolf harus berpulang. Dan kali ini 0-1-1 tentunya dari segi gold juga sudah lumayan jauh jaraknya dengan jarak 2000 kurang lebih. Dimana juga tadi kita lihat seorang Birul dan juga Hypo yang kali ini udah melakukan setup. Ada Imperial Justice ke arah Jack di sana, harus dihilangkan Parsianya yang out of position setelah Imperial Justice benar-benar on point sekali ke dia. Langsung ke arah belakang, X-Win udah punya ejector. Tama bakal coba kejar-kejar tapi ternyata gak berhasil di ejector. Lucu sekali. Dan di Magic dengan pocket tricknya gak masuk, tapi lihat seperempat darah terakhir Robendut Watayel kuy. Langsung pecah begitu saja, dilempar ke arah belakang. Sylvan Lens masih punya space escape, bakal di follow up lagi. X-Win-nya yang harus tumbang. Lihat, Onyx Prodigy bakal mempermainkan Genflix di arah top lane dengan dua hero-nya yang sudah tumbang. Di Kating, masuk, mundur, masuk, mundur. Ini benar-benar roller coaster banget di arah top lane. Iya, dan lihat bagaimana Hypo tadi manfaatin agronya sih. Dan lagi-lagi satu buah Imperial Justice diamankan. Sudah gua bilang, dengan Parsa, dengan tidak ada Purify sama sekali, ini bakal menjadi berat banget untuk seorang Parsa melawan seorang Imperial Justice, atau bisa kita bilang Wave Dragon di arah bottom lane. Robin Hood terlebih dahulu ternyata hanya untuk ditendang saja. Sorry, Sylvana maksudnya. Sylvana. Iya, Karena berat banget. iya benar-benar, dia nggak bisa escape sama sekali. Wings by Wingsnya juga kan ada cooldown, dan kalaupun saya terperangkap juga akan sulit untuk kabur dari Imperial Justice. Dan tadi sempat aku notice bahwa beberapa kali terulang kembali di game pertama di era Genflix yang sulit sekali untuk berkomunikasi untuk mendapatkan backup damage dari Ikino, ataupun mungkin
dari seorang Jack Lee. Dan kali ini kita lihat ada Unstoppable Force dikeluarkan, ejector ke belakang. Hypo-nya udah sekarat banget, bisa diamankan oleh seorang Yisun Shin-nya. Dan kali ini Seven gak mau membiarkan Tama lepas begitu saja, tapi ternyata Tama masih cukup tangguh di arah top lane-nya. Dan Turtle yang kedua sudah hadir tengah-tengah lane of Gak down. bakal dikontes dari seorang Sirvitless memilih untuk farming objektif dan menuju arah jungle. Dia butuh banget, dia dependen banget dengan purple buff yang dia miliki. Tama pun juga tahu, jadi Tama gak memilih untuk paksakan momentum yang dimiliki tim Genflix. Dia lebih relax saja, kita cari lagi momentum berikutnya. Ya, karena mereka masih menguasai pertandingan banget ya dari Onyx Prodigy. Dan kali ini udah Federal Strike dikeluarkan untuk menghalau Hypo dan juga Sirvet Lens. Mundur ke belakang, nggak akan ada kontes kembali di Terlalu arah- terburu-buru sih Yes. gue bilang, terlalu terburu-buru. Tapi lihat Hypo di garis depan sana, bakal coba untuk mengharap pergerakan dari seorang Jack Lee. Jauhead udah standby di arah top lane juga. Win, bakal coba ngambil seorang Jauhead. Virul, nggak terlalu terburu-buru. Ada satu buah yang ingin saya dapatkan, crossbow tank yang udah nyala. Ingat hati-hati langsung dipaksakan keadaan, langsung terbakar, berhasil dapatkan oleh seorang Virul. Bahkan Ikinonya terkena seperempat damage darah terakhir. Seven, 3 versus 1, sorry 2 versus 2. Masih ditahan sama poker yang dimiliki oleh seorang Seven. Ada zaman force yang dikeluarkan tapi belum ada damage yang masuk ke arah lawannya. Dan kali ini Federal Strike di top lane. Dan sementara itu kalau kita lihat Ruben Hood harus bisa dipukul mundur dengan darah yang sudah mulai tipis. Masih bisa melakukan recall. Itu kalkulasi damage-nya lumayan bagus sih dari Onyx Prodigy. Mereka tahu kayak si Birulnya nungguin nih crossbow of tongue, weakness-nya udah kebuka. Tapi dia nungguin Hypo-nya Spiral Starling dulu biar nambahin damage dan langsung dapetin satu momentum. At least dapetin satu momentum ya. Dan langsung dipaksakan. Jack Lee nggak bisa pulang. Langsung burungnya dikandangin. Gak ada follow up damage di arah sana. Ada Semi Miguel kalau belakang. Tama memilih sedikit dengan mundur. Potensi akan dibuka. Para bapak kaujat Nabi dan memilih untuk mundur untuk Hypo 3 versus 4. Keadil banget di arah top lane untuk segi jumlah. Ada kali ini Seven menjadi korban yang dilemparkan ke belakang untuk diselamatkan oleh Win. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Win. Berkorban untuk teman-temannya dan masih ada flicker untuk kabur ke belakang. Tidak ada satupun yang harus meninggoy kali ini. Benar-benar setup yang baik sekali, defense yang baik dari Genflix Aerolov Junior. Birul hati-hati. Masih ada seorang Parsia di arah rumput dan bottom lane. Atau top turret dari tim Genflix Aerolov sudah diamankan. Ruben Hood juga bakal bertukar dengan satu turret dari bottom lane. Permainan yang bagus Ruben Hood. Kali ini Birul bersama dengan kawan-kawan memilih untuk mendapatkan target terlebih dahulu. Tapi ingat, ada Pak Kuito di sana. Pak Kuito bisa untuk melakukan flanking. Bisa melakukan takedown ataupun bisa melakukan blunder dari tim Onyx. Ketika Pak Kuitonya yang berhasil mendapatkan mereka bertiga, ketika nggak dapat turtle, walaupun dapat turtle, itu cukup rugi. Ya, Pak Kuito. Pak Kito, Sara Kito, gitu. Ada Birul dan juga Pak Kuito yang akan saling berhadapan. Seven dan juga Birul. Tapi kalau kita lihat ada setup di arah mid lane. Ada Sylvana, udah ada Matilda juga. Dan Sylvana sepertinya udah mendapatkan satu orang di sana. Oke, Biru bakal memaksakan keadaan kali ini masih ada Aegis. Tapi satu buah crossbow tank yang sudah muncul langsung crossbow tank karena belakang. Memilih untuk mundur, Muriba dikeluarkan. Satu yang terakhir, counter strike terhadap seorang Biru. Berhasil mengamankannya. Jepan dari seorang Seven. Berhasil mendapatkan satu poin, sedangkan Gabini terkena damage cukup besar. Ada satu buah Synchrovision, Chrono Descent sudah hilang. Mega kill didapatkan. Di arah bottom lane. Ruben Hood gak bisa berbuat banyak ketika dia sudah melakukan Chrono Dash dan terlalu jauh pergerakan dari seorang Gemini. Karena udah ada Matilda juga, Harley udah standby banget untuk menghilangkan seorang Ruben Hood. Karena kalau bisa Chrono Dash kena masuk mungkin beda cerita ya. Iya, tapi jemputnya bagus banget sih tadi gue Iya. lihat. Jemput di arah Next bottom level lane-nya. cover sih. Iya, itu, next level gitu cover. kan ya. Dia langsung buka Cycling Eagle, gak mau kalau misalkan Ruben Hood melakukan pergerakan lagi. Oke, tapi Pocket dengan Deadly Magic udah connect, tapi masih bisa ditahan dengan adanya damage yang diterima oleh seorang X-Win. Serangan Ikino masih coba untuk farming terlebih dahulu, berada di posisi yang gak cukup baik. Perbedaan satu level, tapi dari segi gold cukup jauh. 6.000 dengan 5.000, 1.000 gold di menit yang ke-8 gak baik banget. Sedangkan dari Harley-nya udah punya Glowing One. Dari si Essence, Yusin-Shin-nya belum punya Blade of Despair. Ingat, salah satu core item memang cukup mahal untuk Yusin-Shin. Memang, tapi Hypo bakal coba dipaksa. Win, bakal coba melempar. Cycle Eagle karena belakang, ditabrak. Langsung hilang. Jack Lee pun berhasil dengan Veda Strike-nya, tapi dia tahu bakal coba di Deadly Magic. Tengah pocket seorang Serpentless memilih untuk flicker karena belakang. Tidak ada pertukaran adil sama sekali untuk Genflix Aerolov dan juga Onyx Prodigy. Lagi dan lagi X-Win menjadi korban dari perseteruan antara Onyx dan juga Genflix Junior. Dan kalau kita lihat memang, tadi Biru udah sempat mengeluarkan
damage yang cukup lumayan. Tapi sayangnya Paku itu memang masih terlalu kuat untuk dihancurkan. Dan sementara itu fokus objektif ke arah top lane-nya. Imperial Justice keluarkan. Dilempar Tapi ke arah dilempar ke dalam sana. belakang. Ejectornya masih ada flicker Haipu. Coba untuk bertahan. Jab strike berhasil didapatkan 1 poin tambahan. Satu Vader S-Strike menunjukkan seorang Birul masih bisa di-cover. Dian, Sir Fitland, sang mid laner yang meng-cover. Ejector ke belakang punya Space Escape. Dijemput. Oh my God. Dipanggil oleh seorang Tama. Piwit langsung saja. Sir Fitland selamat. Bahkan dia udah gak punya Space Escape lagi. What a level backup from KB seperti kalau kata KB ya. Bisa gitu ya. Kalau misalkan ngeliat tadi adalah satu buah Guardian Wing yang sangat on point dan sangat tepat timingnya. Itu kalau telat 1 detik aja udah hilang dulu untuk kena roket-roket dari Smart Missile yang dimiliki sama X-Wing atau bahkan follow up damage dari Gambit of the Neon. Ditambah dari tadi ya, liatin birulnya bener-bener nyusahin banget. Making space di arah top lane untuk bagian teman-teman dari Urak Prodigy. Lagi dan lagi Magic Blade sudah dibuat oleh seorang Virul. Sir Fitland berhasil mendapatkan purple buff yang dimiliki oleh seorang Ikino. Sedangkan Ikino gak berhasil bertukarnya dengan satu buah God Laner dari tim Onyx Esports. Niatnya tadi kalau misalnya dia meninggalin purple buff ya, dia bakal tukar oleh seorang One-One. Tapi ternyata One-One-nya masih stanky, masih terlalu sustain untuk di pick up oleh seorang Ikino. Dengan kalah gold, dengan adanya Aegis dan juga Magic Blade, gak segampang itu bro. Betul sekali, nggak semudah itu untuk menaklukkan seorang biru. Dan kali ini kalau kita lihat Sylvananya sudah menjadi bulan-bulanan, Vader Strike dikeluarkan. Dan kalau kita lihat Seven harus mencoba jaga jarak The Way of Dragon ke arah Parsia benar-benar open banget. Jalan langsung dengan Tigra Vincent, Chrono Dance, atas bawah depan belakang berhasil jangan saling ke-eagle-nya. Langsung cross bawah ke arah seorang X-Phoenix, berhasil ditumbangkan menuju ke arah seorang Seven. Seven terjatuh satu lagi, dia percaya wap out. Why? Kok didapatkan oleh tim Onyx Esports. Permainan yang luar biasa, tim fight di arah jungle. Itu nggak bagus banget untuk tim Game Fix Arrow of. Karena kenapa? Space yang nggak bebas tidak dimiliki oleh seorang Harin. Space yang cukup kecil tidak dimiliki oleh seorang Farsha. Lihat, Ya. Harinnya nggak bisa berbuat banyak. Langsung di Cyclone Eagle, langsung damage-nya semua masuk. Beda cerita kalau dia lane, warnya di lane. Cukup banyak mungkin waktu dimiliki oleh tim dari Dan Tamanya selamat by the way. Iya. Tamanya selamat Tamanya dengan satu agro turret yang terakhir dia masih bisa survive, bahkan dia udah punya courage mask. Ini artinya apa? Artinya Tama bakal lebih aktif lagi nanti di team fight. Bahkan mungkin bisa jadi karena dia tadi udah sempat melihat Haipu yang dijadikan bulan-bulanan ketika dia melakukan Imperial Justice. Ada kemungkinan Tama bisa aja membuka team fight untuk setup kali ini. Oh, Haipu sudah berada di arah purple yang dimiliki oleh tim Genflix. Bakal coba dicolek, oh no, diambil aja. Biasanya tuh buat jebakan, tapi ternyata dari Sir Fitland saya nggak punya purple buff juga. Jadi dia memilih untuk ambil terlebih dahulu. Iya. Papalus sama di arah top lane, seorang diri tanpa ada cover sama sekali. Sama di arah bottom lane. Bakal coba fokus ke arah ini inhibitor turret. Dan ini Genflix Aerowolf belajar dari kesalahan mereka. Bakal coba ditangkap. X-Wing langsung mundur dari Hypo, dipanggil begitu saja. Dan ternyata ada Vader S-Strike yang dikeluarkan, sayang sekali. Coba di follow up, ada Harit, zaman Fox belum ada, masih coba ditahan. Wave lagi menuju ke arah tim Genflix, Arrow, Jack Lee memilih untuk border. Cyclone, Eagle yang menuju ke belakang, tapi ternyata lihat crossbow tank terlalu sakit, dapat skill dapatkan oleh Harley. Permainan yang luar biasa dari Onyx Esports, dan ini bencana untuk tim Genflix. Onyx Esports take the game 2 dengan cukup mudah di game yang kedua. Wah, ini benar-benar game yang sangat cepat sekali untuk Onyx mengamankan poinnya menjadi 2-0. Tentunya ini mengamankan mereka di posisi klasemen sementara. Setidaknya ada asa untuk mereka nantinya naik ke posisi lebih tinggi dari sebelumnya. Dan bahkan kali ini Onyx Esports memantapkan diri dengan one-sided di game yang kedua. Wah, di game kedua itu bisa